What's up nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Jadi, wah luar biasa hari ini ya saya. Kalau tadi sama Bapak Wali Kota Cilegon, saat ini di sebelah saya udah ada Ibu Wali Kota Cilegon. Luar biasa karena ternyata Bapak kesini nggak sendiri, jadi selalu berdua ya Bu. Insya Allah harus mendampingi. Harus mendampingi nih. Kan ada acara undangan, jadi saya harus dampingin Bapak. Sama kayak tadi tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin Bu bisa diperkenalkan dulu nama Ibu. Ya, nama saya Hani Seviatri. Saya istri dari Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Hildi Agustian. Saya mempunyai 3 orang anak. Nomor 1 namanya Nindi, kelahiran tahun 1996. Nomor 2 laki-laki, kelahiran tahun 1997, dan yang terakhir laki-laki kelahiran tahun 2002. Jadi kalau anak saya yang perempuan kebetulan sudah lulus, dan sekarang kami kebetulan mempunyai usaha perumahan. Kak Nindi itu yang pegang. Kalau anak saya yang laki-laki bekerja di Toyota Astra Motor di Jakarta. Ya, kalau yang kecil, yang bontot, laki-laki kuliah semester 6 di Brawijaya, ambil peternakan. Iya, biasa. Ini kalau dilihat dari didengar tadi, ini anak-anaknya Masya Allah udah sukses dengan sudah. Berarti kalau anak-anak sukses itu berarti orang tuanya yang luar biasa juga. Apalagi seorang ibu, karena ibu kan madrasah pertama dari seorang anak. Nah jadi mungkin di sini kita bisa bahas ngobrol sedikit nih tentang perempuan. Bisa Bu? Oke. Nah, tentang perempuan, kalau menurut Ibu sendiri, pandangan kalau sekarang kan banyak yang bilang mungkin perempuan tuh cuma khusus di dapur, atau perempuan ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi, perempuan ngapain ini itu kan toh ujung-ujungnya dapur. Itu kalau menurut Ibu sendiri nih, tanggapan dari Ibu gimana? Kalau saya bilang perempuan itu harus menuntut ilmu juga. Perempuan harus pandai, karena kita kan walaupun kita sebagai seorang istri, kita tidak tahu mungkin dalam perjalanan hidup berumah tangga kita ditinggal lebih dulu oleh suami. Kalau kita tidak punya kepandaian, bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita, sedangkan kita harus menghidupi anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya kepandaian, mungkin kita agak sedikit, mungkin bukan agak sedikit, memang agak susah untuk mencari pekerjaan ya. Walaupun bekerja bukan salah satu hal yang utama, kita bisa berbisnis, karena dalam kehidupan kita berumah tangga ataupun kehidupan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi kalau saya bilang perempuan itu harus mulai belajar mampu mengembangkan diri. Kalau kita kan sebagai perempuan, oke, kita sekarang di rumah, tapi kita harus mempunyai sesuatu yang lebih, yang mungkin dengan kepandaian itu kita mempunyai usaha yang bisa menjadi pendapatan kita. Ya, perempuan itu harus belajar biar mandiri juga. Jadi kita nantinya nggak ngegantung ke suami atau nggak ngegantung ke orang lain. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan, Ibu kan sarjana ekonomi ya Bu. Nah mungkin bisa sedikit diceritain pengalaman Ibu pas waktu mau masuk kuliah, perjuangannya Ibu, karena kan apalagi sekarang tahun ini lulusannya Bila juga sebentar lagi lulus. Mungkin biar kita bisa dengar cerita Ibu gimana Ibu masuk ke dunia perkuliahan biar bisa dapat motivasi ya. Kalau dulu mungkin saya agak beda ya, mungkin saya itu dulu terlalu percaya diri. Jadi dulu kan ada sistem sistem undangan, apa sih dulu, PMDK ya. Kalau zaman saya tuh, saya soalnya angkatan 89, saya sama bapak, ada sistem PMDK, terus ada sistem yang ujian tertulis ya. Dulu memang saya untuk PMDK karena nilai saya walaupun bagus, tapi saya yakin banyak orang yang lebih bagus. Jadi saya nggak terlalu berharap untuk PMDK. Saya terlalu percaya diri dengan ujian tertulis, karena saya sudah merasa bahwa saya sudah belajar, saya sudah percaya bahwa saya pasti bisa. Tapi ternyata faktor hoki itu tetap menentukan. Ya, saya sudah merasa bahwa saya bisa mengerjakan semua. Ternyata setelah pengumuman saya nggak diterima.
nggak diterima. Jadi waktu itu saya nggak daftar swasta, saya nggak daftar. Pas sudah terakhir semua sudah banyak yang tutup, tinggal di Pancasila aja, di Universitas Pancasila. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, karena dulu ibu saya cuma bilang gini, kamu cari kuliah yang pertama yang cepat lulus, yang cepat cari kerja. Dulu saya sebenarnya pengen di kedokteran, cuma kan kalau dulu zaman dulu pun sampai sekarang mungkin kedokteran tuh lumayan mahal ya. Jadi saya cuma mikir ya sudah, saya sesuai dengan ridho Allah, ridho orang tua juga. Ibu saya pengen saya cepat kuliah, cepat kelar, cepat kerja, makanya saya ngambil ekonomi. Ya, tapi saya sambil kalau bapak memang sambil kuliah, beliau bekerja semester berapa ya, tingkat 3. Bapak itu sudah mulai semester 3 sudah sambil bekerja ya, jadi kuliah sambil kerja. Kalau saya enggak, karena ibu saya pengen kamu fokus kuliah. Ya dari situ setelah, tapi memang dalam kuliah itu balik lagi ke kita sendiri, karena kalau kita mungkin SMA masih ada guru yang mau ngontrol ya, maksudnya ada tugas segala macam, tapi kalau kuliah kan nggak bisa ya, kamu mau masuk terserah, nggak mau masuk terserah, nilai kamu juga terserah bagaimana kamu belajarnya. Nah di sini butuh memang kesadaran kita bahwa kita punya tanggung jawab, bahwa kita kuliah ibaratnya dibiayai oleh orang tua, bahwa kita harus menyelesaikan pendidikan itu kalau bisa secepat mungkin dan memberikan prestasi yang baik. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah selama saya kuliah IPK saya tidak pernah di bawah 3 ya. Jadi ya alhamdulillah lulus kuliah karena pengaruh juga dari nilai IPK kita ya. Saya bisa masuk bekerja di salah satu bank swasta. Nah tadi jadi poin pertamanya tadi bisa kita ambil bahwa walaupun kita udah siap tapi jangan juga kepedean nih. Kayak pede itu bisa tapi jangan pede-pede banget kan. Jadi mungkin bisa lebih kita ambil opsi-opsi lain juga, mempersiapkan opsi lain lah biar kita enggak itu. Ya, apa namanya ya, plan A, plan B ya. Biar kita jangan nanti kita nggak kaget juga. Kalau tiba-tiba kita cuma punya satu pilihan, ternyata itu kita nggak dapat, kan kita kadang jadi ini sendiri ya, rel atau apa. Nah, kan ibu juga sebagai ibu wali kota itu setahu Bila menjadi bunda PAUD juga. Nah, jadi kalau sebagai bunda PAUD itu ngapain aja Bu? Selaku bunda PAUD, saya lebih untuk mensosialisasikan bahwa anak usia dini itu harus bersekolah. Jadi jangan biarkan, maksudnya kita biarkan anak-anak usia 1 tahun ke atas tuh bermain di rumah, bermain di luar. Tapi sebaiknya walaupun dia seminggu sekali, tapi mereka mendapatkan pendidikan. Ya, karena itu pendidikan anak usia ini adalah yang pertama, dia mengenal lingkungan di luar rumahnya, dan ini akan berpengaruh pada nanti kalau dia sudah mulai bersekolah. Jadi kalau nama anak usia dini itu kalau dari kecil nih, dari PAUD, dia sudah dibiasakan untuk sekolah, jadi dia biasa bersosialisasi. Mungkin kalau di rumah kan dia lebih ego. Apa yang diinginkan harus dikasih, tapi kalau dia sekolah minimal di PAUD, dia banyak temannya. Dia kalau menginginkan suatu mainan, kan dia harus berbagi dengan temannya. Itu yang tentu kita pengen asah biar anak-anak ini dari kecil sudah mempunyai toleransi dan siap untuk nanti melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Jadi ternyata sebagai bunda PAUD itu mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan. Nah balik lagi ke pendidikan itu, bahwa pendidikan emang sepenting itu ya. Bahkan dari yang masih bocil, bayi itu harusnya di sekolahin. Tahu nih anak sedang harus sudah usia terbiak kan, pendidikan usia di. Jadi memang pendidikan itu penting lagi. Nah kalau kita balik lagi nih, kan ibu sekarang udah menjadi seorang ibu dari 3 anak, dan alhamdulillah sekarang anak-anaknya kalau didengar tadi udah mandiri sendiri dan udah sukses insya Allah. Nah mungkin bisa di-share sedikit dong ibu, gimana cara ibu sebagai seorang ibu itu mendidik anak-anak ibu? Saya tuh memang kalau dibilang mungkin galak kali ya. Sebagai seorang ibu tuh saya galak. Jadi
saya lebih menanamkan disiplin sejak anak kecil. Jadi anak saya dari bayi pun masih usia 8 bulan, saya biasakan anak tuh masih bayi, habis disusuin, setengah jam kemudian saya bawa ke kamar mandi, biar pipis. Jadi saya biasakan untuk berdisiplin. Jadi anak saya tuh usia setahun di kamar saya nggak ada bau kompor. Kan biasanya, iya. Jadi kalau setiap habis minum susu, setengah jam kemudian saya bawa ke kamar mandi. Memang awalnya nggak mau dia marahkan, ibaratnya bayi lagi tidur, tiba-tiba bawa ke kamar mandi suruh pipis. Sama buat ini ngapain? Ini saya bawa. Itu kan namanya anak bayi lagi enak-enak tidur, tiba-tiba harus dibawa ke kamar mandi, dikasih air biar dia pipis kan, kayak itu. Nah terus yang lainnya lagi, saya biasakan juga kepada anak-anak saya untuk selalu mengucapkan terima kasih. Jadi dia dikasih apapun, saya nih waktu pergi ke swalayan, pas saya bayar, anak saya nitip pena waktu itu ya, beli pena, kasih nih sampai heran. Pas saya sudah bayar, anak saya bilang gini, terima kasih ya Mak. Kasih nanya, Bu itu anaknya bukan? Ya anak saya bilang terima kasih. Itu udah kewajiban orang tua, tapi memang saya biasakan mereka untuk selalu mengucapkan terima kasih. Sekecil apapun yang orang berikan kepada dia, mereka harus ucapkan terima kasih. Itu merupakan salah satu adab ya. Karena aku lihat sekarang itu banyak anak-anak yang agak kurang mengedepankan adab, jadi agak kadang-kadang lebih arogan atau apa seperti itu. Biasa. Ilmu parenting juga nih buat orang tua bahwa ternyata pembiasaan dini itu tadi, sekolah dini tadi penting. Dan sekarang sudah kuliah ibaratnya, dan sekarang pun sudah kerja. Anak saya yang laki-laki sudah kerja di Toyota. Kalau misalnya dia mau berangkat ke Jakarta pagi nih, nanti saya sudah siapkan buat bekal di jalan. Kan dia bilang, makasih ya Mas, sudah disiapin. Yeah, so nah mungkin ini perbincangan kita udah banyak dari tadi. Nah karena kita tadi udah ngobrol banyak juga tentang pendidikan, tentang gimana ibu ketika menjadi parenting ibu ke anak-anak ibu. Nah sekarang karena ibu wali kota nih, mungkin bisa diceritain sedikit Bu, before afternya setelah menjadi ibu wali kota dan sebelum menjadi ibu wali kota, kira-kira gimana? Apakah ada perubahan drastis yang dirasakan? Atau kalau perubahan drastis, ya pastinya ya, karena sebelumnya saya kan seorang ibu rumah tangga, dan saya pun mengerjakan, saya punya bisnis, saya punya batik, ya saya punya usaha batik. Jadi dulu pun sehari-hari sambil ngurus batik, ya saya karena anak-anak sudah besar, paling cuma kontrol lewat telepon, paling nyiapin kebutuhan bapak. Nah tapi sekarang setelah menjadi istri wali kota, sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh saya pikir jadi istri wali kota paling menemanin bapak ada acara-acara. Ternyata saya menjadi ketua tim penggerak PKK, penasehat Dharma Wanita, ketua Dekran Nasda, Bunda PAUD, ketua Forum Kota Sehat, dan masih banyak kegiatan yang harus. Tapi saya insya Allah ikhlas, saya melakukan ini, saya lakukan sebisa saya untuk support bapak. Itu semua ya. Memang walaupun sebelumnya saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan nih sebagai seorang Bunda PAUD, sebagai seorang ketua tim penggerak PKK, tapi saya mau belajar. Saya yakin kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Yang itu saya lakukan. Saya bilang, saya sambil belajar, saya coba, kalau seorang ketua tim penggerak PKK ini, saya harus fokus kepada pemberdayaan kepada perempuan, bahwa kita sebagai seorang perempuan itu harus mampu melakukan dan membantu kegiatan pemerintah itu. Dan sebagai Bunda PAUD tadi yang seperti saya sampaikan, sebagai Forum Kota Sehat juga masih banyak. Perubahan drastisnya sih lebih ke kegiatan-kegiatan dan dulu ibarat sebelum bapak jadi wali kota, saya seorang pengusaha. Kapan saya pengen ke tempat usaha, saya bisa menentukan jam sendiri. Saya mau pergi jam sekian, nanti saya pulang jam. Kalau sekarang saya nggak bisa. Saya dari pagi sudah punya jadwal, saya harus hadir ke sana sini sampai sore. Itu banyak lah ya jadwalnya setelah ikhlas, dan insya Allah
Kalau kita ikhlas, kita melakukannya dengan happy, kita tetap semangat. Sehat bisa dilatih. Oke teman-teman, ini udah panjang banget, tadi kita udah ngobrol banyak juga, kita banyak dapat ilmu juga dari ibu, bukan cuma dari bapak tadi, ini luar biasa. Dan terakhir kayak bapak tadi, closing statementnya mungkin mau bisa disampaikan ke pemuda-pemudi yang ada di luar. Oh iya, saya juga terutama kepada remaja putri ya, saya ingin mengajak, yuk kita sebagai perempuan, kita harus bisa menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan. Dan saya berharap kalian semua bisa menuntut ilmu dan melakukan hal yang terbaik, karena laki-laki dan perempuan menurut saya sama aja. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu melakukan yang terbaik, karena kita juga mempunyai tanggung jawab kepada keluarga, kepada orang tua kita, dan terutama kepada negara. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu, sudah bisa mampir ke channel ini. Dan ya teman-teman semuanya, that's it for today video. Kita udah banyak belajar ya tadi. Jadi semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Dan ya, don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.